Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, saya perkenalkan diri Bintang Mawi Saputra, Ketua Umum Pengurus Muslim Indonesia, kelas 1 pemuda masyarakat muda UKB yang ada di Indonesia. Ingin menyampaikan apa yang terjadi kemarin. Teman-teman kumpul lebih dari 60 kita bersepakat ingin presiden mengenai tindakan diskriminasi yang dialami oleh puluhan pimpinan organisasi dengan Indonesia. Ini tentu sangat disayangkan karena Kemenpora selaku leading sektor kepemudaan yang ada di Indonesia seharusnya mampu mengambil dan membantu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin untuk menghadapi tantangan yang dimana hari ini tantangan itu berupa bonus demografi revolusi industri 4.0 yang dikatakan atau dikategorikan bahwa ini adalah eranya muda, tetapi ini yang disayangkan oleh sejumlah teman-teman kalian, pengembangan pemuda yang ada di Kemenpora itu tidak merata dan tidak untuk secara sistematis, karena ini mendukung bahwa Kemenpora berlakukan klaster atau kategori OKP. Ya, ya. Kalau memang seperti itu, akan tapi kan teman-teman di PB Semi tetap melakukan kegiatan toh. Ya, jadi walaupun tanpa bantuan dari Kemenpora dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita tetap kegiatan bahkan dari 2020 itu mulai dari Wuhan yang ada di Hongkong dan berakhir gitu ya kan, kita membuat kegiatan sebagai masyarakat internasional kita menyampaikan serta yang teman organisasi dan lain seperti ini, perisai, pajas. Nah, jadi kita sebenarnya para pemuda ini khususnya sini kita berharap sebenarnya buat ataupun perhatian dari orang tetap ini kita muda terkait aturan ada Kemenpora memang singkatnya itu membina dan mampu membina serta mengembangkan pemuda agar Indonesia bisa menjadi yang maju. Jadi pesan moralnya apa, Bintang, terkait dengan maklumat organisasi kepemudaan untuk Kemenpora, maklumat yang dibuat oleh kawan-kawan itu. Oke, langsung Pak ini dulu, Pak Supandi mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait arah kepemudaan yang hari ini juga tetap melakukan kegiatan begitu, Pak Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supandi. Bintang Bernard. Ya, Supandi. Ya. Dalam Ramadan ini mari kita doakan semua kita berjalan lancar. Amin. Kemudian kalaupun ada wabah COVID, kita mari bisa menjaga diri, ya.
bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, bangsa kita, OKP kita sehingga Covid ini bisa selesai. Terima kasih kepada pembawa acara. Saya tadi mendengarkan saudara Bintang yang telah menyampaikan hal-hal berkaitan tentang maklumat 15 atau 16 KP ya. Saya melihat bahwasannya Kemenpora ini tidak memiliki data yang konkret tentang organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan hampir sekitar 187 lebih yang telah bergabung di KNPI lah ya. Ya, yang tergabung KNPI dan sudah memiliki hak suara. Itu adalah satu hal yang legalitas yang sesungguhnya bisa menjadi acuan oleh Kemenpora. Namun saya dengar bahwa Kemenpora mengkotak-kotakkan organisasi. Dan atas dasar apa mengkotak-kotakkan saya tidak tahu. Tetapi sesungguhnya Kemenpora harusnya sebagai induk organisasi kepemudaan harus mengundang ke semuanya. Kalaupun tidak punya data, tanya kepada KNPI ataupun ada data. Saya sendiri Barisan Mahasiswa Demokrat sudah ada data sejak dahulu di Kemenpora. Ada teman-teman kita merasa bahwasannya setiap hal-hal yang berkaitan tentang koordinasi kepemudaan kalau diundang di Kemenpora, kenapa hanya kelompok-kelompok? Kita tidak menunjuk bahwa kelompok ini, kelompok itu. Kelompok ini juga saudara kita, kelompok itu juga saudara kita. Artinya Tetapi menurut Pak Supandi ada diskriminasi. Jelas, ini satu diskriminasi. Karena bagaimanapun juga saya sebagai organisasi kepemudaan, ada Bung Bintang, ada Bung Bernat, ada Bung Andesti, yang strukturnya meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, 7.089 kecamatan. Itu ada suatu kekuatan yang dapat membantu pemerintah. Jadi jangan mengabaikan. Kalau saja mengabaikan seperti ini, Kemenpora berarti tidak paham bagaimana mengelola Kemenpora. Kemenpora itu adalah pembinaan untuk organisasi kepemudaan, bukan saja olahraga, bukan saja pembinaan hal yang berkaitan kepemudaan di kotak-kotakan, tetapi mari diundang semua. Apalagi situasi seperti sedang kita mewabah COVID-19 ini, ya. Sesungguhnya kami pun bisa memberikan pemikiran dan bantuan, sekalipun kami tidak pernah meminta sesuatu. Saya lihat saudara Bintang sudah melakukan kegiatan, saudara Andesti juga, saudara Bernat juga sudah melakukan kegiatan. Saya pun sudah melakukan kegiatan meminta bantuan ke pemerintah. Karena tanggung jawab kita sebagai pemuda untuk memberikan solusi membantu pemerintah. Tetapi Kemenpora, ya, saudara Bernat juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tetapi Kemenpora, kenapa dalam situasi ini kamu mengkotak-kotakan? Kalau tidak bisa bekerja, berhenti saja dari Kemenpora, mengundurkan diri itu lebih bagus. Artinya kalau kemudian COVID-19 ini dalam pola penanganannya dilibatkan juga pemuda secara keseluruhan, itu lebih mudah begitu ya? Kita udah senang hati karena jaringan kita ada di seluruh Indonesia, tinggal pencet tombol saja kok. Dan kita tidak mau cari keuntungan dari itu. Orang sedang susah, kita cari keuntungan. Saya sendiri baru saja memesan masker dari Cina. Ini kita akan kirim. Kita ingin ngurus segala sesuatunya agar kita bisa bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun juga kita juga sudah ada cek kepada jaringan kita, mana yang tepat, mana memenuhi sasaran. Kita juga bagian daripada kepemudaan yang punya jaringan dan mempunyai alat metode yang bagus. Misalkan untuk ada berita-berita bahwa pembagian dana yang tidak tepat sasaran. Ya, saya lihat di berita, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah tempat. Ya, jangan disalahkan juga kepala daerah yang seharusnya bingung menjadi sasaran kepada masyarakat. Nah, kalau seperti itu, kenapa tidak pemuda disertakan? Ya, kalau paling tidak menjadi tukar pikir untuk kita semua. Kita ingin membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita daripada bangsa ini, menyelesaikan satu masalah. Masalah itu dapat diselesaikan kalau kita bersama-sama. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Supandi. Saya ke Bang Andesti dulu. Bang Andesti, ini saya hampir robek. Saya bisa. Jadi pemuda itu ada Bang Andesti, dia adalah Sekjen Generasi Muda Persatuan.
Silakan Bang Adesti, ini kira-kira apa sih persoalannya yang kemudian kawan-kawan kan sepakat melakukan maklumat kepada Menpora terkait diskriminasi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puasa Ramadan lagi dilaksanakan, dan saya dari generasi muda Persatuan pimpinan pusat. Pertama kali saya ingin kegelisahan dari para kawan-kawan semua, dan ini sudah berulang kali kita melakukan pertemuan. Ini kok kita melihat apa namanya di Senayan ini ya, gerbang pemuda kok kayaknya cuek-cuek aja gitu sama pemuda. Tapi Bang Adesti kelihatannya juga belum sepakat ya terkait maklumat OKP yang diarahkan besok akan dilayangkan ke kita sepakat Pak. Kita sepakat. Jadi kita disitu yang di awal-awal kita sudah sepakat. Walaupun ada hal-hal yang barangkali masih saja. Oh, gitu. Jadi Bang Adesti ini sepakat juga bahwa ada diskriminasi ya di Kemenpora ya? Oh, jelas sekali gitu. Kalau kita lihat ya, kalau ada acara di Kemenpora itu yang diundang itu justru bukan OKP yang berhimpun di KMPI, tapi OKP yang tidak jelas, yang istilah kawan-kawan barangkali OKP-nya Kemenpora begitu kan, OKP-nya Kemenpora, bikinan internal Kemenpora kan gitu. Oke, berarti ada sepakat. yang sudah Bang Adesti juga sepakat bahwa nanti Bintang yang sudah membawa maklumat hampir seluruh pemuda yang tergabung untuk melakukan maklumat ke Menpora. Bang Bernard Namang, ini dari Ketua Umum GMPPK. Ini luar biasa. Coba Bang Bernard, suaranya mana? Untung lu sebut nama gue cepat nih, HP gue hampir robek nih. Gue lagi bertamu sama orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ketum Pendi senior, Bang Adesti senior, Adinda Bintang, adikku, ada salam dari Gunung Murah. Ada salam dari Kemenpora atau dari Deputi? Jadi gini. Saya mau apa ya? Ada dua. Yang pertama menyangkut tentang surat-surat. Kenapa kita keluar maklumat itu? Seperti yang sudah dibahas, disampaikan Ketum Pendi, Bintang dan Bang Adesti, betul semua. Ini terjadi yang lebih parah lagi pas waktu Bang Sayan pensiun. Bang Sayan pensiun, jadi di situ tidak ada guidingnya. Nah, terus diganti lagi sama ganti Deputi Kepemudaan, itu yang Bang Iam. Nah, beliau ini kan bukan latar belakang dari aktivis. Beliau seolah-olah urusan tentang kepemudaan itu cukup dengan milenial. Oh, jadi tidak melibatkan seluruh stakeholder begitu, Bang? Ya, jadi gitu. Pada saat yang terbukti itu waktu pas Sumpah Pemuda 2015 itu yang dia bikin di Rawamangun, itu dia menggunakan IO. Padahal sebelumnya waktu Bang Sayan Deputi terus turun jadi Menpora diganti Bang Joni, itu kita sampai diundang, jadi melibatkan semua OKP untuk turun. Nah, ini ketidakpahaman dari Bang Niam. Kita juga sudah coba suratin, tapi mungkin kita tidak tahu, ada something, mungkin Ferry yang lebih dekat ke Bang Niam, tolong sampaikan ke Bang Niam. Oh, jadi bukan Menteri Pemuda dan Olahraganya, tapi deputinya berarti kalau begitu, Bang? Oh iya, ini deputi yang jelas itu. Ditambah kenapa lari ke ngefek Pak Menteri? Pak Menteri sudah berkali-kali, dia sudah suratin, teman-teman sudah suratin. Pak Menteri kayaknya cuek, makanya Pak Menteri jadi sasaran. Oh, jadi gerakan ini tidak lantas mau Bang Bernard arahkan untuk menurunkan Menpora ya?
Loh, kalau memang teman-teman sudah mengendaki harus turun, kalau ditegur nggak bisa ya diturunkan aja. Kenapa pusing? Nah, itu kalau cerita tentang Kemenpora. Jadi saya sepakat dengan apa isi maklumat yang disampaikan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini tentang OKP yang sudah sepakat tentang isi maklumat. Nah, jadi makanya kemarin kita di grup maklumat itu semua sudah sepakat. Tetapi mungkin barangkali ada beberapa yang belum ngirim, kendalanya mungkin tidak buka WA, atau kedua mungkin belum tahu isi maklumatnya bagaimana cara menyampaikan. Nah, padahal sudah dijelaskan, mungkin waktu Ketum Bintang menjelaskan terlompat itu WA. Soalnya saya kebetulan sekarang lagi bertamu di ketua umum, salah satu ketua umum OKP. Nah, saya lagi sama dengan Ketum Gemura. Dia merasa bahwa dia sudah siap mau isi maklumatnya itu ikut. Nah, kenapa kok dia tidak terlibat begitu? Nah, saya bilang coba nanti saya sampaikan. Tapi jangan-jangan begini Bang, jangan-jangan mungkin Bang Bernard yang tidak dilibatkan, tapi OKP lain banyak yang sudah dilibatkan, begitu. Dilibatkan apa ini? Dilibatkan apa? Dalam proses kegiatan di tingkatan Kemenpora, atau memang seperti itu hanya di tingkatan kalau proses kegiatan gini Ferry, kalau proses kegiatan di kementerian tentang urusan kepemudaan itu yang disampaikan Bang Pendi, disampaikan Ketum Bintang, disampaikan sama Bung Andesti, itu benar bahwa Kemenpora semenjak waktu ditangani oleh Deputi Niam itu sudah hampir tidak pernah melibatkan OKP, sudah kayaknya melupakan OKP. Tuh, apalagi begitu ganti lagi. Tapi waktu masih Bang Menpora yang kemarin, Bang Sahyan Asmara. Oh, apalagi masih ada Bang Sahyan, kita masih terlibat semua. Begitu Bang Sahyan pensiun, tetapi masih Menpora masih dijabat oleh Bang siapa yang kemarin ini lagi berperkara ini, Menpora yang kemarin Bang Imam, itu masih ada sedikit, tetapi sudah dilupakan oleh programnya Niam. Dan saya ini kan sudah sering masuk ke sana. Saya tanya ke teman-teman di Deputi di ASDEP, ya ini maunya ini katanya lebih efisien dengan menggunakan media seperti Ferry bicara dengan kita, ini lebih efisien daripada Ferry berikan kita tiket untuk kita kumpul, umpama mau rapat di mana. Karena lebih efisien. Terima kasih Bang Bernard. Saya sudah tangkap apa yang menjadi keluh kesah Bang Bernard. Saya kembali ke kebetulan Bintang. Ada adinda saya. Gini, sahabat. Ada adinda saya di sini, ada adinda, kebetulan dia adinda Bintang. Dan kita semua kan sekarang menyerahkan ke surat menyurat ini, beberapa kita serahkan sebagai sekretariat umumnya. Sekjen dalam hal ini adalah Bintang. Nah, ini ada di Dinda, coba dilambungkan lagi, diundang lagi beberapa OKP. Ada OKP yang sudah masih sepakat, jadi kita tidak 17, mungkin saya rasa bisa nambah. Nah, coba ditambahin lagi, diundang lagi, mungkin ada yang mau ngirim surat. Oke. Saya pikir begitu. Saya kembali ke Bintang. Ini kan sudah jelas kawan-kawan merasa bahwa ada diskriminasi. Mungkin yang kemarin sudah sepakat dengan Bintang besok melakukan penyerahan surat mandat maklumat itu bagaimana Bun? Langkah konkretnya itu mau dilakukan atau memang menunggu kawan-kawan yang lain? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu tentang bagaimana sih kok bisa maklumat ini. Jadi ini merupakan keresahan bersama pada saat itu. Saya coba lempar kepada teman-teman dan para abang-abang senior pimpinan OKP. Saya bilang kita mempunyai satu tujuan, yaitu jangan sampai ada diskriminasi, karena itu berawal dari undangan Menpora yang hanya mengundang beberapa kelompok OKP dan tidak mengundang semua OKP. Nah, oleh karena itu maklumat ini ditujukan bukan untuk Menpora, tapi untuk presiden. Untuk presiden, ini adalah maklumat pemuda. Jadi ini juga bukan hanya berbicara tentang Kemenpora. Ini berbicara juga, isi maklumat itu ada tentang penanganan pandemi COVID-19, yang dimana
Jadi global lah, Bung. langsung kepada Ya. presiden. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Supandi bahwa kita sebagai pemuda itu mempunyai akar rumput yang sangat kuat kalau dilibatkan. Apalagi Presiden mengatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini harus gotong royong. Nah, kita siap, gitu. Kita siap. Nah, cuman kan ini pertanyaannya, apakah negara ingin melibatkan pemuda ataukah negara ingin berjalan sendiri? Walaupun seperti itu, kita pun juga siap, karena kita prinsipnya sebagai pemuda itu untuk berjuang sama agar negara dan bangsa kita ini bisa terselamatkan dari pandemi COVID-19. Nah, lanjut lagi pada isi dari maklumat itu, berulang kali ini bukan atas inisiatif saya, isi dari maklumat, tapi saya share ke grup. Bagi para seluruh pimpinan UKP, itu silakan masukkan poin-poin yang menjadi perhatian dan sorotan dari para pimpinan OKP yang ada di Indonesia. Nah, jadi dalam konteks maklumat ini, saya rasa ini mungkin tadi sudah dikatakan nama Bang Bernard, ada yang terlongkap, gitu loh. Terlongkap dalam artian tidak terlihat, tapi bukan dalam kata kita tidak akomodir, tidak, gitu loh. Karena saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya mau bergerak, ayo kita berjuang bersama untuk satu tujuan, gitu. Ya. Bergerak secara beriringan satu tujuan untuk Indonesia maju, kan gitu. Oke. Nah, Jadi untuk Jadi saya kapan- tambahkan sedikit. Jadi kapan maklumat itu akan dilayangkan ke presiden sama Bintang? Kita akan kasih renjang waktu lagi itu sekitar minggu depan, karena tadi sudah ada masukan juga dari Bang Bernard. Mungkin ada juga UKP yang masih belum membaca atau belum melihat isi maklumat atau belum dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini kan mungkin bisa kita mundur ke 1 minggu ke depan, karena tadinya saya pengen bersusun itu di hari Kamis, dan ini bukan hanya ini ditujukannya untuk presiden, tapi ini ditembuskan untuk DPR, MPR, dan DPD serta kementerian terkait. Jadi kembalilah masalah ini tadi diskriminasi kepemudaan yang ada di, tentunya ini institusi Kemenpora. Menteri Pemuda dan Olahraga harus mampu mengakomodir secara keseluruhan. Menurut versi Bintang bagaimana? PB Semi ini kan juga memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ya, kalau menurut saya, kalau SEMI sendiri, karena kita kan organisasi yang lahir dari 1956 dan kita lahir itu dari organisasi tertua di Indonesia, yaitu Syarikat Islam. Kita lahir dari 1905, Bang. Kita lahir dari 1905. Jadi prinsipnya adalah Menpora ataupun negara itu harus bisa mengakomodir apapun itu bentuk OKP-nya. Walaupun ada Klasternya beda, klasternya mungkin ada ataupun ada klaster yang misalnya difokuskan, misalnya kalau pengen melibatkan untuk di seluruh Indonesia, SEMI kuatnya di mana gitu kan? ya, ini kuatnya di situ, kan gitu. Nah, ini kan bisa gabungan nih nanti semuanya. Misalnya menangani beberapa provinsi dalam penanganan pandemi COVID-19, apalagi hari ini PON diundur. Nah, dananya itu untuk apa? Ada sekitar 980 sekian miliar yang dikelola Menpora hari ini, dananya tidak jelas. PON diundur, pembinaan dan pengembangan pemuda tidak ada, lalu dana Kemenpora untuk apa? Enggak penanganan pandemi COVID ini, gitu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan dan bisa disinergikan kepada seluruh pimpinan OKP yang ada di Indonesia. Oke. Karena mempunyai satu tujuan, satu uang gitu. Nah, saya untuk itu, paham terkait dengan memang itu menjadi satu catatan dari organisasi kepemudaan yang ada. Mungkin Pak Sugondo ada tambahan sedikit sebelum kita closing nanti. Ya, begini, bagi teman-teman yang juga belum membuat surat maklumat, ya masih ada ruang waktu. Silakan bergabung dan ingin menunjukkan jati diri bahwasannya kita peduli untuk bersatu. Ya,
Makanya tentunya teman-teman ketua umum organisasi yang ingin menyampaikan pemikirannya melalui maklumat segera membuat bersama-sama dengan kita, ya, masih ada waktu 1 minggu. Dinda Bintang tadi sudah menyampaikan, beliau sudah bekerja siang malam, saya mengikuti kerjaan beliau, ya, sudah cukup bagus mengkoordinir kita, gitu kan. Tapi jangan sampai juga batas waktunya itu nanti terlambat, karena momennya sudah hilang, maka kita hilang semua. Waktu kita tentunya ada waktu 1 minggu. Saya rasa teman-teman ketua umum semua menyadari itu, karena kita berinisiasi untuk membangun kepemudaan, ingin menunjukkan eksistensi kita. Ingin juga bahwasannya Menteri Pemuda jangan sampai kok ada blok sana blok sini. Mari kita bersama-sama menyelesaikan COVID-19 ini, membantu bangsa dan negara. Kembali kepada soal apa namanya tadi mengenai kementerian. Rasa kementerian sudah mulai ngambil langkah-langkah, mengundang kami semua. Datanya tinggal ada semua kok, ada di bisa dengan KNPI. Berapa jumlahnya diundang semua, kita terbuka dan kita akan membantu. Sifat kita membantu untuk pemerintah. Jadi komitmen pemuda begitu ya. Komitmen pemuda kita membantu pemerintah. Kita tidak mau pemerintah terseok-seok dalam menghadapi COVID-19 ini. Karena bagaimanapun juga kalau pemerintah terseok-seok, yang rugi kita semua, masyarakat, bangsa, negara. Di depan itu kita masih mau membangun, akan terhambat. Ya, berapa jumlah tenaga kerja yang sudah berhenti sekarang, berapa perusahaan yang sudah tutup. Melihat ini hati. Karenanya pemuda kita siap untuk membantu pemerintah. Jangan sampai ke kota-kota. Harapan kami terakhir bahwa Menteri Pemuda mengundang kami untuk saling tukar pikir. Kami akan memberikan masukan yang konstruktif. Kedua, Pak Presiden Jokowi mengundanglah kami juga. Jangan di kota-kota, organisasi dari partai ini, organisasi dari partai itu, dari independen ini, dari independen itu. Kami mau membantu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 dan menyatukan kembali kepemudaan ini. Terima kasih. Oke. Mantap. Bang Bernard, coba sedikit lagi. Saya pengen tahu kayaknya tadi belum dipertegas. Bang Bernard itu terkait deputi kepemudaan di Kemenpora. Apa memang sebenarnya saya menambahkan. Jadi gini. Ada tradisi yang berbeda. Ya, moderator. Jadi begitu. Saya juga sudah beberapa kali coba mengingatkan saat waktu itu saya karena masih dekat dengan Mas Imam, saya coba mengingatkan, saya sudah sampaikan, Bang, kami ini polanya seperti ini. Nah, bisa satunya seperti ini. Saat itu ya dia tetapi realitanya hampir semua kegiatan pemuda dia serahkan ke IO. Nah, saya enggak tahu, saya enggak mau suzon. Nah, tapi kenyataannya kegiatan pemuda serahkan IO dan pemuda yang hadir adalah yang seperti tadi Bang Desi bilang, OKP-nya Menpora. Sedangkan OKP yang ada indikator ke situ. Ada indikator ke mereka itu bawa OKP sendiri. Iya, memang bukan indikator, memang selama itu begitu. Setelah Bang Niam jadi deputi loh ya, itu lebih ke situ. Jadi perlu. Tapi kalau begitu adanya kan berarti ini tahu persis itu. Saya bisa buktikan itu seperti ini. Jadi waktu dulu kita masih Bang Imam baru pertama kali, baru periode awal itu pernah ada di ASEAN waktu itu. Nah, akhirnya masih staf khusus kepemudaan yang masih di saudara Jainul itu sampai saya bilang tadi, itu akhirnya semua OKP dikumpulkan. Apa ini mau OKP? Tapi kita dibikin kegiatan di Mangga Besar sana, atau apa yang sampai sana diundang oleh Menpora semua OKP, kita datang buka puasa bersama, gitu kan. Tetapi begitu sudah diganti, bangsa yang tidak ada, terus deputinya ganti, sudah OKP tenggelam. Jadi ini Bang Niam yang harus Oke. Berarti deputi ya. Berarti intinya deputi ganti begitu.
Ya terserah teman-teman, kalau memang harus diganti memang kita ganti, kalau memang dia Oke, nggak bisa closing. diambil. Untuk Bang Andesti. Bang Andesti, saya lihat sekalipun tidak dibantu oleh Kemenpora, tapi kok masih melakukan kegiatan-kegiatan itu, banyak hal pembagian nasi bungkus dan lain sebagainya. Itu cukup berarti untuk masyarakat di tengah COVID-19 ini. Suaranya agak dibesarkan. Pemuda ini jalan. Jalan lah, pemuda ini jalan terus gitu. Tanpa hadirnya negara pun kita tetap jalan. Jadi cuma masalahnya kan kurang optimal gitu. Saya kira ini AMI itu memang harus diganti, saya kira. Karena ini sudah berlarut-larut, sudah lama. Gitu kan. Coba aja kegiatan dan orang yang melakukan belakangan ini kita tengok, ya, itu bukan organisasi-organisasi yang berhimpun di KNPI. Gitu. Jadi ada penyelewengan. Maksudnya penyelewengan bagaimana nih? Ya artinya kalau kemudian yang diambil justru organisasi-organisasi yang tidak berhimpun begitu. Ya ini sudah salah. Makanya kesalahan ini sudah berlarut gitu kan. Kesalahan ini sudah berlarut. Beberapa kabar sudah menyurati Kemenpora gitu kan. Kalau saya kira gini, saya kira Kemenpora kan yang bertanggung jawab terhadap ya. Ini kan dari angkatnya soal Kemenpora. Kalau Kemenpora tidak mengambil suatu langkah bagi kawan-kawan, saya kira dia harus bertanggung jawab dan dia pun perlu mundur gitu. Berarti memang atas persinggungan beliau kan begitu. Dia bukan jangan beralasan tidak tahu, kawan-kawan sudah banyak mengingatkan. Saya kira gitu. Cuma lah, kita masih membuka diri, teman-teman masih membuka diri. Kita diundang lah kita untuk berdialog gitu kan. Saya kira itu jalan yang terbaiknya. Tapi saya kira kami memang harus mundur. Sangat sulit untuk dipertahankan. Kalau memang ini pembinaan pemuda. Intinya saja Bang Andesti. Intinya Bang Andesti terkait dengan carut marut masalah pemudaan itu bagaimana? Ya intinya kan ini karena terjadi pembinaan yang salah dan harus benahi. Yang pertama sekali memang saya minta di itu harus mundur. Begitu. Oke. Dan ini apapun yang sudah disepakati oleh kawan-kawan, saya kira semuanya sebenarnya sudah sepakat. Ya. Sudah sepakat. Kalau tadi ada yang belum sampaikan suratnya, ini kan masalah teknis saja saya kira. Artinya isi dari poin-poin itu sudah persetujuan dari kawan-kawan dalam dialog di teman-teman di WA itu. Saya kira di grup WA. Oke. Terima kasih bahwa ada 4 narasumber yang hari ini hadir adalah ketua umum organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI juga. Mereka merasa ada diskriminasi dan tentunya ini menjadi satu catatan buat Kemenpora. Akan tetapi pemuda tidak berhenti hanya karena persoalan seputar Kemenpora. Artinya sekalipun tidak ada bantuan, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang membantu masyarakat dalam COVID-19 ini juga banyak yang berperan. Mungkin closing statementnya langsung dari Bintang, apa saja yang kemudian kawan-kawan sudah lakukan di dalam hari-hari ini. Terima kasih. Saya rasa yang dilakukan sama teman-teman pimpinan organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia itu sudah banyak. Ada yang membagikan beras, ada yang menjadi relawan membantu tenaga medis. Banyak sekali yang sudah dibantu. Walaupun Kemenpora sebagai leading sector seharusnya bisa menjadi pemimpin para pemuda ini dan mengarahkan untuk optimalisasi penanganan pandemi COVID-19. Karena dengan bergotong royong, dengan bersama-sama, saya rasa penanganan COVID-19 akan segera berakhir dan kita, bangsa dan negara Indonesia pasti menang. Oke, terima kasih. Disebutkan sama seluruh abang-abang senior pimpinan OKP, pemuda selalu siap untuk bangsa dan negara. Amin. Tinggal bagaimana bangsa dan negara terhadap pemuda. Amin. Oke.
Terima kasih teman-teman pemuda sekalipun yang hadir hari ini adalah 4 dari organisasi kepemudaan, namun tadi banyak juga kiriman gambar dari organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan karena memang ini diskusinya terbatas, kita tidak bisa tampung semuanya, tapi mereka melakukan kegiatan. Oke, terima kasih Bintang Wahyu Saputra dari SEMI dan Pak Sugondo dari BMD, Pak Andesti dan juga Bang Bernard yang agak ganteng juga malam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang di rumah Bang Ferry.